Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sony Himawan, NIM 19076025, Fakultas Teknik, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, mata kuliah Administrasi Pendidikan, dosen pengampu Ibu Tia Ayu Ningrum MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi sarana dan prasarana. Langsung saja. Oke, pertama dari pengertiannya. Administrasi sarana pendidikan adalah suatu proses kegiatan dalam mengatur, menata, dan mengorganisir secara sistematis dan berdaya guna semua sarana dan prasarana yang ada menurut fungsinya masing-masing dalam rangka menunjang tujuan secara efektif dan efisien. Jadi bisa kita katakan bahwa administrasi sarana dan prasarana ini tujuannya adalah untuk mengatur sarana dan prasarana yang kita miliki dalam pendidikan. Oke, perbedaan antara sarana dan prasarana itu sendiri. Pertama, sarana itu adalah barang atau benda yang secara langsung menunjang atau digunakan dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Dalam pelaksanaan proses PBM, unsur tersebut dapat berupa meja, kapur, spidol, dan lain-lain. Jadi sarana ini adalah barang-barang yang kita gunakan dalam proses belajar mengajar, bisa kita sebut di dalam kelas lebih tepatnya. Apapun yang dalam kelas yang kita lihat itu bisa kita sebut sarana. Lalu ada prasarana. Perbedaannya, barang atau benda yang secara tidak langsung dapat berfungsi sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan. Dalam pelaksanaan pendidikan, unsur tersebut dapat berbentuk seperti gedung, ruangan, WC, dan lain-lain. Jadi perbedaan antara sarana dan prasarana ini beda-beda tipis, sama-sama benda yang kita gunakan dalam pelaksanaan pendidikan, tapi bedanya sarana ini kita langsung gunakan dalam pelaksanaan pendidikan tadi, seperti meja, kapur, spidol kan kita gunakan saat belajar. Guru menggunakan kapur untuk menuliskan di papan, meja dan kursi digunakan siswa untuk duduk dan menulis materi yang disajikan oleh guru. Lalu prasarana lah secara tidak langsung, seperti WC kan mau dibilang kita gunakan untuk belajar mengajar tidak, tapi itu dibutuhkan di sekolah untuk menunjang misalnya siswa ingin buang air kecil, lalu ada gedung dan ruangan. Secara tidak langsung memang kita tidak, mungkin kita bilang itu bukan hal yang kita gunakan saat belajar dan mengajar, tapi kalau kita pikirkan lagi, kelas yang kita miliki itulah di dalam gedung tersebut. Lalu sarana yang kita gunakan tadi itu juga ada di dalam gedung tersebut. Jadi secara tidak langsung gedung ini memang sangat kita butuhkan secara tidak langsung. Itu bedanya sarana dan prasarana. Sarana yang secara langsung kita gunakan, prasarana yang secara tidak langsung kita gunakan. Lalu selanjutnya proses administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama, analisis dan penyusunan rencana kebutuhan. Di sini diawali dari analisis dan penyusunan rencana kebutuhan. Kita menganalisis seperti apa kira-kira sarana dan prasarana yang kita butuhkan. Setelah kita analisis, misalnya dalam kelas ini tidak ada meja, misalnya tidak ada kursi, jadi kita analisis, jadi mungkin di kelas ini kita butuh tambahan kursi, tambahan meja. Lalu setelah kita analisis seperti tadi, kita susun rencana kebutuhannya, kita susun apa yang harus kita beli, berapa harganya, lalu kita buatkan rencana kebutuhannya. Setelah kita punya tadi rencana kebutuhan, kita melakukan pengadaan, kita membeli barang yang tadi kita butuhkan. Setelah kita lakukan pengadaan, penyimpanan, kita sediakan satu ruangan untuk menyimpan barang-barang yang kita beli tadi. Lalu penyalurannya apa? Barang-barang yang kita beli tadi, yang kita simpan, kita salurkan ke tempat yang membutuhkan. Misalnya kelas A kurang kursinya atau mejanya, maka pengadaan kursi dan meja tadi kita salurkan ke sana. Lalu ada inventaris, lalu ada pemeliharaan. Selain kita membeli apa yang kita butuhkan tadi, kita harus melakukan pemeliharaan juga. Sayang kan benda yang kita beli secara mahal-mahal tidak kita rawat sedemikian rupa, nanti rusak juga. Jadi rasanya percuma membelinya kalau kita tidak rawat. Lalu ada penghapusan, dan yang terakhir ada pengawasan. Pengawasan ini diawasi benda-benda yang tadi kita beli kira-kira memang digunakan untuk sesuai dengan fungsinya atau tidak, atau malah hanya menjadi pajangan saja, jadi mubazir membeli hal tersebut. Jadi untuk pengadaan selanjutnya mungkin tidak akan membeli hal tersebut lagi karena tidak
tidak berguna. Selanjutnya yang terakhir adalah peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana. Pertama, guru berperan dalam proses analisis kebutuhan sehingga sarana yang dibutuhkan oleh guru dapat disediakan oleh sekolah yang memperhatikan. Nah, jadi seperti tadi ada proses awal tadi analisis kebutuhan. Nah, di sini biasanya guru yang menyuarakannya ke ke kepala sekolah biasanya. Misalkan kelasnya kekurangan meja, kursi, atau memang butuh papan tulis tambahan atau butuh hal-hal lainnya, bisa disuarakan oleh guru. Ini juga tergantung sekolahnya kira-kira memperhatikan apa tidak suara gurunya, mendengarkan apa tidak. Lalu guru berperan dalam proses penyimpanan sarana pemeliharannya. Seperti sebelumnya, guru melakukan proses analisis, jadi guru juga melakukan proses penyimpanan sarana dan pemeliharaannya. Jadi apa yang diadakan tadi itu disimpan oleh guru juga dan dipelihara oleh guru juga. Biasanya itu nanti diberi tugas tambahan ke guru yang mampu melakukan hal tersebut. Jadi tidak semua guru melakukan hal tersebut, karena jika semuanya melakukan terlalu banyak campur tangan, jadinya benda yang diadakan tadi malah tidak jelas kemana jadi. Lalu guru juga berperan dalam proses pengawasan terhadap sarana dan prasarana. Seperti halnya tadi, guru melakukan penyimpanan sarana, guru juga melakukan pengawasan terhadap prasarana. Ini juga nanti dikhususkan gurunya satu, kira-kira siapa yang mampu melakukannya. Nah, itu diberi tugas untuk melakukan pengawasan terhadap apa barang-barang sarana dan prasarana yang sudah diadakan tadi. Jikalau guru tersebut menemukan bahwa sarana ini dirusak atau tidak digunakan sesuai dengan fungsinya, maka bisa dilaporkan ke kepala sekolah biasanya. Jadi nantinya barang-barang tadi mungkin diperbaiki atau tidak diadakan lagi karena tidak berfungsi sesuai kebutuhannya. Itu saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.